أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam acara silaturahim dan juga ta'limul muta'alim, majelis zikir, majelis munajat yang semoga kita semua selalu mendapat pandangan kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diaku sebagai umatnya, ya diberi kekuatan oleh Gusti Allah, sanggupan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, temanya tadi tentang kebebasan diri melalui apa tadi, temanya panjang banget. Nggak boleh nanya. Iya, intinya itulah kemerdekaan, kebebasan diri. Kalau berbicara kebebasan diri, ya tentunya tidak lepas daripada kita menerima ketentuan, takdir, ketetapan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminimalisir keinginan-keinginan, ya hasrat terhadap perkara duniawi, keinginan-keinginan yang lainnya, lebih ke qanaah, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak tamak ya di dalam mencari dunia, mengejar dunia. Itu patokannya menurut kacamata saya sendiri. Karena walaupun bagaimanapun, seberapa banyak pun harta yang dimiliki misalnya, setinggi apapun jabatan yang sudah diperoleh, belum bisa dikatakan merdeka, belum bisa dikatakan terbebas ya dari ego diri, ketika dia masih memiliki banyak keinginan dan harapan-harapan serta angan-angan terhadap dunia. Ya gampangnya orang punya duit misalnya 10 M, 10 miliar. Ya bagi kita itu udah banyak banget. Cuma bagi mereka yang punya duit 10 M tapi punya keinginan pengen beli rumah yang harganya 20 M misalnya, walaupun dia punya duit 10 M tetap dinyatakan sebagai orang yang belum terbebas, belum merdeka ya dari keinginan diri. Karena apa? Karena merasa belum cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi batasannya keinginan dan harapan kita inilah sebagai patokan kebebasan dan kemerdekaan diri kita. Selama kita masih dikekang oleh keinginan hawa nafsu, harapan, cita-cita, dan angan-angan terhadap dunia, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah
merdeka atau terbebas dari belenggu-belenggu keinginan tersebut. Ya makanya ada istilah qanaah di situ. Qanaah menerima apa adanya segala yang telah diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ada orang yang mungkin nggak banyak hartanya, ya cukup lah, tapi nggak banyak keinginan. Kenapa? Sudah merasa cukup. Lah ini dinyatakan sebagai orang yang merdeka, bebas dari belenggu hawa nafsu dan keinginan terhadap dunia, dibandingkan mereka yang memiliki harta berlimpah ruah tapi banyak keinginan, banyak harapan. Jangan dipikir ketika dapat duit banyak kita justru merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, merasa bebas. Ya karena duit banyak bisa beli apa aja gitu kan. Karena saya pernah punya teman, ya seorang kiai lah, yang udah sepuh, dia cerita suatu ketika dia dapat duit 50 juta dikasih ke istrinya, yang biasanya mungkin dikasih cuma ya ratusan ribu lah atau mungkin sejuta 2 juta, lah tiba-tiba dikasih 50 juta. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah istrinya tidur tenang, tidur nyaman, bahagia? Kagak. Justru semalaman kagak bisa tidur begini. Enggak bisa tidur, dapat duit banyak malah enggak bisa tidur. Ngitungin duit, ya mungkin saking senangnya. Udah gitu pusing, pusingnya apa? Mikirin ini duit mau buat beli apa, mau dikemanain, malah pusing. Ya, malah pusing. Yang tadinya cuma dapat ya berapalah, misalnya 500.000, nggak banyak keinginan kan, paling ya beli beras, beli lauk, gini-gini, kelar dah. Lah ini dapat 50 juta malah pusing. Pengen ini, pengen beli ini nggak cukup, pengen beli ini kurang, beli ini ter ini nggak kebeli. Wah udah pokoknya intinya semalaman itu ini nggak bisa tidur katanya. Ya mungkin kita begitu kali ya. Ini belum dikasih duit kita kan pengen ya dapat duit banyak gitu kan. Ya mungkin kalau dapat duit banyak ya nanti bisa pusing. Pusingnya bukan karena dapat duit banyak, karena keinginan timbul di dalam diri, pengen ini, pengen itu. Ya dapat 50 juta, pengen beli mobil yang harga 60 juta. Ribet. Dapat duit 100 juta, pengen beli rumah yang harganya 150 juta. Ribet. Jadi berapapun harta yang dimiliki nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah dia bisa qanaah ketika banyak keinginan dan harapan terhadap dunia. Nah, apalagi kalau sampai hubbud dunia, nah ini udah sampai kapanpun nggak bakal terbebas ya diri kita, nggak bakal merdeka diri kita dari keinginan syahwat yang tadi. Makanya dijelaskan dalam suatu riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber dari setiap kesalahan. Bukan berarti kita nggak boleh ngejar dunia, bukan. Karena keterangan yang lain dalam Al-Quran kita udah dijelaskan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa-apa yang telah Allah berikan, Allah datangkan kepadamu untuk kepentingan akhiratmu. Wala tansa, tapi kamu juga jangan lupa nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Ya bukan berarti kita nggak boleh banyak duit, malah harus. Ya mudah-mudahan ikhwan semua yang hadir di sini banyak duitnya.
Yang belum punya rumah segera pribadi. Yang rumahnya masih satu nambah dua, yang kendaraannya baru satu nambah dua, yang bininya baru satu nambah sakinah, mawaddah, warohmah. Ini ada yang bangun ini. Ya, yang ekonominya lagi kurang sehat, semoga segera disehatkan oleh Gusti Allah, diangkat ekonomi kita setinggi-tingginya sebagai bekal ibadah dan bekal perjuangan hidup kita di dunia. Lah iyalah, mentang-mentang kiai nggak boleh kaya, kiai nggak boleh dikasih duit sama santrinya, rame akhirnya kan digeruduk sama santri se-Indonesia. Bukan begitu sudut pandangnya. Kiai udah kaya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, santri jalan sambil duduk masih amplop, wah, digoreng habis-habisan. Ya, ini bangsa kita ini lagi diacak-acak nih sama pihak yang tidak bertanggung jawab, diadu domba antar sesama muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Masyarakat biar membenci kiainya, biar membenci ulamanya. Kalau ulama udah jauhin, bahaya. Sayati zamanun ala ummati yafirruna, akan datang zaman waktu yang akan terjadi di kalangan umatku, yafirruna, mereka lari dari siapa? Dari ulama. Sudah dijelaskan nama Kanjeng Nabi. Maka ketika itu Allah turunkan azab, Allah turunkan siksa. Di antaranya apa? Allah angkat keberkahan dari rizki yang dia dapat. Mungkin dapat duitnya lebih banyak, mungkin rizkinya lebih berlimpah, tapi nggak ada keberkahan di dalamnya. Ya, makin banyak harta, makin banyak masalah. Makin banyak rezeki, makin banyak musibah, pertentangan, baik di dalam rumah tangga maupun di sekitarnya dan lain sebagainya. Dan lebih parahnya apa? Dia akan meninggal dengan tanpa membawa iman. Oh, makanya larangan kita untuk mengusik ulama sezaman, ya, kiai-kiai. Kita fokuslah kepada diri kita sendiri aja masih berantakan, ya, masih belum bener, belum tahu benernya gimana. Kayak siapa? Sahabat Salman Al-Farisi kan ketika ditanya, wahai Salman, apakah kamu sudah baik atau belum? Lah, nggak tahu. Saya tahu baik enggaknya ya nanti ketika saya meninggal, akhir finish kehidupan. Ketika nanti akhir hayatnya husnul khotimah, baru tahu kalau dia baik atau buruk. Kalau masih proses dalam kehidupan ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Tadinya ahli ibadah bisa husnul khotimah, yang tadinya ahli maksiat bisa husnul khotimah. Ini rahasianya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita selalu waspada. Ya, nah itu. Apalagi ada sifat-sifat iri, dengki. Itu kan salah satu sifat iri kan begitu kan, melihat kiai dihormatin, melihat kiai dimuliakan, santri jalan sambil nunduk, sambil ngesot, ngasih amplop ke kiainya, walaupun kiainya udah kaya raya, mobil mewah, santrinya mungkin masih miskin. Itu orang-orang iri, dengki, ia akan menghujat. Ya, hati-hati, dagingnya ulama itu beracun. Ini mah istilah, ya bukannya kita makan dagingnya mati. Dagingnya ulama beracun, hati-hati. Ya,
Jangan macem-macem, jangan ikut-ikutan, kan begitu. Nah, ini fenomena yang terjadi di bangsa kita sekarang seperti itu. Ini sifat iri, sifat dengki nih, artinya nggak seneng lihat orang dimuliakan, nggak seneng lihat orang seneng, sakit hati kalau ada orang dibanggakan. Ini penyakit yang awalnya diam, ya, daripada kerusakan, kehancuran. Kenapa? Karena dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam punya anak Qabil Habil, cowoknya, ceweknya Labuda sama Ikrimah. Ya, ketika dipasang-pasangkan ternyata si Qabil nggak terima. Saya pengennya sama si dia, sama Labuda apa Ikrimah? Yang cantik siapa? Yang cantik Ikrimah ya. Kok dipasangin sama Labuda? Nggak terima dia kan. Ada sifat iri, sifat dengki, nggak senang kalau si Habil dapat pasangan lebih cantik dari dia, dari pasangan dia. Ketika kurban, disuruh kurban, ternyata yang diterima kurbannya Habil. Qabil nggak terima, muncul sifat iri, sifat dengki yang dari sumber sifat tersebut akhirnya terjadi pembunuhan. Dibunuhlah Habil. Ya, itu sebagai waspada kita lah, berhati-hatinya kita kalau punya sifat tersebut, karena itu sumber dari kehancuran, dari kerusakan. Awalnya dari situ tuh, ada sifat iri, sifat dengki. Majelis udah ada, ya udah diramaikan ini majelis, ya, iri, majelis ya gak tahu kamu ramai begini. Udah kita bikin majelis lagi aja di sini. Itu kalau bersumber dari sifat iri, sifat dengki, bahaya. Ya. Innal hasada yaqulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya sifat hasud, sifat iri, sifat dengki itu dapat menghancur leburkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya, kayu bakar kalau udah kena api habis, nggak berbentuk kayu lagi, udah tinggal abu. Begitupun kita, kebaikan yang kita lakukan ketika ada sifat iri dengki, hancur kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini salah satu yang bisa kita usahakan, kita upayakan bersama-sama, ya khususnya saya sebagai yang menyampaikan, ya semoga juga bisa mengamalkan, semoga bisa menjalankan agar terbebas diri daripada belenggu keinginan syahwat hawa nafsu yang membuat kita menjadi predikat yang tidak merdeka, tidak bebas. Lah, semoga itu bisa kita kita atasi, kita tanggulangi, kita jauhi, ya, sehingga kita merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau dipikirin mah nggak ada syukurnya. Ya, kalau nafsu ikut mikir, nafsu mikir apa-apa, ikut berperan, ambil bagian, nggak bakal kita ada syukurnya. Udah kembali ke situ lagi aja udah. Kalau mau bebas, mau terlepas, mau merdeka diri kita, syukur. Ya, kuncinya itu aja udah. Bersyukur. Kalau kurang-kurangnya kita bersyukur, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merdeka. Kan gitu. Ya gitu. Ya, karena sering lalai lah kita, sering lupa dengan syukur, tuh sering banget lupa.
sekali-kalilah, ya mungkin udah berkali-kali, mungkin yang lainnya sudah diamalkan. Dari nafas saja yang kita hirup, keluar masuknya nafas, itu kan kalau dihayati sangat luar biasa keagungan Gusti Allah di dalam diri. Di dalam diri kita itu ada berapa sel sih? Ada tahu nggak? Ada berapa jumlah sel yang ada di dalam diri kita? Oh, jutaan miliar, 40 triliun sel yang ada di dalam diri. 40 triliun itu sebanyak apa coba? Ya, saya melihat duitnya belum pernah itu duit segede gitu. Sebanyak itu tuh kayak gimana? Nah itu nolnya berapa? 40 triliun nolnya berapa, Mas? Bingung katanya, nolnya 12 ya. Dalam diri ada 40 triliun sel yang berperan dalam kehidupan kita. Dan setiap sel itu menurut penelitian para ahli, ternyata di setiap sel yang 40 triliun itu melalui alat yang begitu canggih, setelah diadakan zoom berkali-kali, ternyata di dalam sel tersebut ada yang namanya ruang kosong. Nah, di dalam ruang kosong itu ada suatu energi ya yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa ditampakkan, tapi bisa di apa? Dirasakan. Kalau pakai alat ya apa namanya? Dideteksi lah, dideteksi. Ya, jadi setiap sel itu kalau di situ terus ada ruang kosong. Jadi diri kita nih hakikatnya ruang kosong. Begitupun alam semesta juga adalah berada di dalam ruang kosong. Kita berinteraksi dengan alam semesta yang ternyata ruang kosong. Ya maksudnya kosongnya ini kan kosong. Ini ada orangnya, cuma kan sekelilingnya lebih banyak kosongnya. Ya enggak? Ya kayak planet lah. Di alam semesta ada Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, MX, Jupiter MX. Planet Jupiter aja itu kalau dihitung-hitung gedenya 360 kali lipat daripada gedenya Bumi. Ya, Bumi dikalikan 360 itu jadi planet yang namanya planet Jupiter. Gimana gedenya itu planet. Nah, sekian banyak planet tetap berada di ruang namanya ruang kosong. Lah itu artinya apa? Sungguh maha besar Gusti Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan penciptaan diri kita sendiri, yang ternyata di dalam diri ini banyak keagungan kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ruang kosong ini kalau bisa kita terus tafakuri, ya terus kita telaah, terus kita cari, nah insya Allah kita akan semakin cinta ya kepada Sang Pencipta, semakin dekat dan merasakan keagungan dari Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Gusti Allah dan jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi begitu. Kembali ke yang tadi, apa tadi temanya? Merdeka, bebas. Ya salah satu kiamnya itulah bersyukur. Jangan banyak keinginan yang di luar kemampuan, di luar batas. Terima qanaah, menerima apa adanya dengan segala yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga semakin ditambah keberkahan dari setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, percuma rezeki harta bertambah banyak tapi keberkahan gak ada di dalamnya, justru akan menimbulkan malah petaka, malah musibah. Ya, itu aja. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sesuai dengan tema dadakan. Ya, semoga ya saya pribadilah khususnya lebih bisa mensyukuri. Amin. Ya, amin. Aminnya kenceng banget, kayaknya saya kurang bersyukur gua. Apa lo? Syukurin lo. Ya, bisa lebih mensyukuri dengan apa yang kita miliki, yang telah Allah beri kepada kita. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita syukuri. Ya, insya Allah dengan mensyukuri seperti itu akan semakin bertambah keberkahan, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ya, setiap napas yang kita hirup kita syukuri dengan meyakini bahwa apa yang kita hirup adalah suatu keagungan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau ngerokok, iya lanjut lagi. Kalau ngerokok apa? Oh, menghisap. Menghisap sama menghirup beda ya? Oh, beda ya? Ya udah, ganti tema, nggak jadi rokoknya. Ya, kita menghirup itu kan yang masuk apa? Oksigen kan, sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang positif buat diri kita. Ketika mengeluarkan napas, yang keluar adalah karbon dioksida, segala yang buruk, penyakit, hal negatif di dalam diri kita. Nah, itu udah pernah belum kita syukuri, kita nikmati? Ya Allah, nikmat banget ini napas. Oh, kapan kerasanya nikmat napas? Kalau udah ngerasain direp-rep. Direp-rep apa sih? Kerep-kerep lagi tidur gitu kan, atau badan kagak bisa gerak, itu napas sudah berantakan, itu susah napas. Ya, susah tuh mau napas, susah tuh badan, orang bisa gerak, napas sudah gak beraturan. Nah, kalau udah lepas baru kerasa. Ya, nikmatilah setiap hirupan nafas yang kita rasakan. Ini adalah nikmat dari Gusti Allah. Napas yang keluar ini adalah keagungan Gusti Allah. Menghirup oksigen yang baik buat tubuh, mengeluarkan karbon dioksida yang buruk, ya, yang negatif yang ada berada di dalam tubuh. Apalagi disertai dengan rasa syukur yang begitu luar biasa. Ya, insya Allah kita semakin bertambah kecintaan kita dan semakin merasakan keagungan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terakhir dan nggak dekat, nggak kelar-kelar. Ya, ada salah satu kisah seorang diangkat menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Itu kisah siapa ya? Abu Yazid Al-Bustami apa siapa? Saya lupa lah, cari lagi lah. Pokoknya kisahnya dia diangkat jadi wali cuma gara-gara apa? Makan. Gara-gara makan. Caranya nggak mewah, nggak apa adanya lah. Tahu tempe apa-apa. Ketika makan, dia sangat menikmati, sangat mensyukuri lah. Alhamdulillah. Raja-raja belum tentu bisa makan seenak saya. Orang-orang hebat belum tentu bisa menikmati makanan senikmat saya makan makanan ini. Alhamdulillah, wah, luar biasa. Ya, lah gara-gara itu diangkat jadi wali. Itu gampang kan? Makanya terus makan kacang gitu. Ya Allah. Masih bisa makan kacang, kan? Wah, ini nyindir nih. Wah, nyindir nih. Musuhnya banyak. Itu kacang, yang lainnya ya jeruk lah.
ya Allah nikmat banget ini jeruk, masih bisa ngerasain nikmatnya jeruk. Presiden mungkin raja-raja orang-orang kaya yang duitnya miliaran belum tentu bisa menikmati makanan jeruk, kacang apalagi ya, ngopi ngudut begitu. Orang yang kaya raya belum tentu boleh ngudut sama dokter karena dilarang, ngopi juga nggak boleh, ini masih bisa, masih enak. Wah, yang mudah-mudahan sebab syukur begitu kan Allah tambah nih. Akhirnya nih ikhwan-ikhwan, wow, udah pada punya duit banyak, miliaran rupiah om. Iya, buat beli rokok lagi, kopi lagi. Ya mudah-mudahan semakin diangkat ekonominya semuanya, semakin makmur, semakin jaya, baik lahir batinnya, dan juga semakin naik derajat spiritualnya dalam bimbingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.